Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Diduga akibat korsleting listrik, 2 ruko permanen di Kampung Perada, Kota Banda Aceh terbakar pada Selasa siang. Hasil rekapitulasi kecamatan mulai diangkut ke kantor KIP Aceh Timur untuk rapat pleno kabupaten. Sejumlah murid Taman Kanak-Kanak diajak mengikuti manasik haji untuk memperkenalkan rukun Islam kelima. Sedikitnya 2 ruko di Kampung Perada, Kecamatan Syahkuala, Kota Banda Aceh, ludes terbakar pada Selasa siang. Kebakaran menghanguskan warung nasi uduk dan 1 toko usaha alat tulis kantor yang berdekatan. Menurut saksi mata, kebakaran muncul dari api di lantai 2 warung nasi hingga dengan cepat menjalar melahap barang-barang di sekitarnya. Tak lama kemudian, api berkobar dan merembet ke toko usaha alat tulis yang berada di sebelahnya. Rekaman video warga yang beredar luas di media sosial menunjukkan api saat pertama membakar ruko 2 lantai di Jalan Tekunya Arif, Banda Aceh ini. Warga yang berada di lokasi kejadian tak berani mendekat lantaran api terus membesar hingga petugas pemadam kebakaran tiba. 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas. Kebakaran baru dapat dipadamkan setelah petugas berjibaku hampir 1 jam. Kami menerima laporan 10.30. Menerima laporan di pos 7 10.30 karena ada kebakaran nasi uduk Blok M di Simpang Mesra sampai Nina Perhubungan Kota. Jadi unit kita yang keluar sekitar 6 unit dari Kota Banda Aceh. Semua pos kita meluncur ke TKP Medan 65. Ya, di lantai 2 tu sudah kita pantau semuanya kena. Pokoknya habis, tinggal bara di lantai 2. Semua fasilitas lantai 2 perlengkapan mungkin pakaian pun juga tidak bisa kita pakaikan lagi karena sudah kena si jago merah. Kebakaran menghanguskan semua barang dalam warung nasi uduk termasuk uang tunai 10 juta rupiah untuk gaji karyawan. Sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Apinya dari atas. Di atas habis semua, kalau di bawah enggak. Di bawah masih kayak biasa karena apinya dari atas kan. Memang ada orang lihat kalau di atas kebakaran, baru kami keluar semua. Kurang tahu, kayaknya konsleting listrik. Apa aja bang? Apa aja kayak yang Hilang di atas. Ada perabotan orang nih, tempat tidur, kasur, baju ya, uang gaji orang ini. Uang gaji 10 juta, sekitar 10 juta. Mungkin kalau kasur itu kan banyak loh ya, perabotan orang ini tinggal di atas. Karena memang orang ini tinggal di atas. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Namun penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan polisi. Puluhan anggota polisi membantu mengatur arus lalu lintas lantaran banyak pengendara yang berhenti menyaksikan kebakaran tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Jumlah 4 nomor 5. Pleno rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 di Kabupaten Aceh Besar hampir rampung. Dari 23 kecamatan, tinggal Kecamatan Darul Kamal yang masih berlangsung rekapitulasi suara. Lantaran 1 TPS harus menggelar pemungutan suara ulang atau PSU pada 24 Februari 2024 lalu.
Hasil rekapitulasi suara dari kecamatan mulai diterima oleh Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan rekapitulasi suara pemilu dari Kecamatan Darul Kamal harus menunggu hasil akhir penghitungan suara di TPS 01 Desa Tebalui. Seluruh hasil rekapitulasi perolehan suara diharapkan sudah diterima dalam 2 hari ini. Sementara pengembalian logistik pemilu ke gudang KIP Kabupaten Aceh Besar paling telat dilakukan pada pekan ini. Ketua Divisi Teknik KIP Aceh Besar Rahmat Adi menjelaskan, pleno rekapitulasi suara di tingkat kabupaten direncanakan mulai 28 Februari 2024. Alhamdulillah ya, sejauh ini Aceh Besar sudah melaksanakan tahapan-tahapan pemilu dan aman dan lancar. Tinggal Darul Kamal yang belum menyelesaikan rekapitulasi kecamatan karena memang ada PSU di TPS 1 Desa Tebalui. Nah, kalau untuk rekapitulasi di kabupatennya jadwalnya sudah ada kapan? Jadwal yang resmi belum, tapi insya Allah kami merencanakannya nanti kalau nggak tanggal 27 Februari, lambat insya Allah tanggal 28 Februari akan dilaksanakan rekapitulasi di kabupaten. Rekapitulasi suara tingkat kecamatan sedikit terhambat lantaran ada PSU di TPS 01 Gampung Tebalui, Kecamatan Darul Kamal. TPS ini satu-satunya dari 1.624 TPS yang tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yang melangsungkan PSU. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar. Rekapitulasi suara di tingkat kecamatan di Aceh Timur sebagian besar telah rampung. Dari 24 panitia pemilihan kecamatan (PPK), tinggal 10 PPK yang masih merekapitulasi perolehan suara pemilu 2024. PPK yang telah merampungkan rekapitulasi suara mulai mengantarkan kotak suara ke KIP Aceh Timur. Hampir tiap hari ada saja petugas PPK membawa kotak suara ke kantor KIP setempat. Hingga Selasa, sudah 14 PPK yang mengantarkan kotak suara ke kantor KIP Aceh Timur. Sementara 10 PPK lainnya masih ditunggu sebelum rapat pleno rekapitulasi suara yang digelar pada 28 Februari 2024 dimulai. Adapun petugas PPK yang sudah mengantarkan kotak suara antara lain Kecamatan Darul Ihsan, Bedawa, Idi Timur, Indramakmu, dan Simpang Jernih. Berdasarkan data yang masuk ke kami, sampai hari ini sudah 13 kecamatan yang masuk. Sedangkan ada 1 kecamatan lagi dalam perjalanan menuju Pancokli yang ke-14. Tahapan mereka punya kesempatan sampai tanggal 2 Maret 2024. Namun kami sudah perintahkan ke mereka tanggal 28 wajib, semua kecamatan wajib selesai karena mulai tanggal 1 sampai tanggal 5 akan dilakukannya pleno di tingkat kabupaten. PPK yang belum mengantarkan hasil rekapitulasi masih diberi waktu hingga tanggal 28 Februari 2024, sesuai tahapan pemilu 2024. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Timur. Jumlah petugas pemilu 2024 yang jatuh sakit masih terus bertambah. Seorang petugas panitia pemilihan kecamatan, PPK Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, harus dirawat di puskesmas usai hilang kesadaran saat rekapitulasi suara. Anggota PPK ini masih dirawat di instalasi gawat darurat puskesmas Simpang Kanan. Lidawati mengalami mual hingga pingsan, diduga akibat kelelahan saat bertugas. Lidawati sudah bertugas beberapa hari pada pleno rekapitulasi suara di kecamatan sejak dari awal. Namun, saat rekapitulasi hampir rampung, Lidawati pun tumbang akibat kurang istirahat. Sebelum tumbang itu kan, pertamanya kena itu pas sore sebelum kami istirahat.
sholat maghrib, nggak kerasa badan kan, kerasa panas semua, terus jantungnya juga panas. Habis itu muntah dulu sebelum maghrib, istirahat maghrib kan, pulang ke rumah, habis itu muntah lagi dan balik lagi ke aula dan dibuka TPS 2 di desa Perkajang, lanjutlah kan 47. Pening, nggak tahan lagi, muntah-muntah, terus dibawa siapa sih lupa ke puskesmas Simbolani. Setelah dirawat, kondisi anggota PPK ini berangsur membaik. Namun, ia masih harus menjalani perawatan dan beristirahat di Puskesmas Simpang Kanan hingga beberapa hari ke depan. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik.